Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dengan NIM C0D020022. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep persediaan dari mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmia Kaputra. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian persediaan. Persediaan adalah barang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dalam proses produksi untuk penjualan tersebut dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan adalah aset ancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang pada umumnya adalah aset lancar yang terbesar dari perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang selalu membeli barang dagangnya dalam bentuk barang yang siap untuk dijual kembali, dan perusahaan manufaktur memproduksi barang untuk dijual ke perusahaan dagang. Persediaan barang dagang juga adalah barang dagang yang masih tersedia atau tidak terjual sampai dengan akhir periode akuntansi, dinamakan persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan ada 4, yaitu yang pertama persediaan barang mentah, yaitu persediaan bahan mentah adalah persediaan bahan baku yang digunakan untuk diolah yang nantinya akan diproses menjadi barang jadi. Yang kedua yaitu persediaan komponen-komponen rakitan atau purchased part atau komponen. Persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung disembling dengan komponen lainnya tanpa melalui proses produksi sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga itu persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu supplier. Persediaan bahan pembantu atau penolong adalah persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, akan tetapi bukan termasuk bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan dalam proses atau work in process. Persediaan dalam proses adalah persediaan yang telah memulai proses pertama dan harus melalui proses selanjutnya untuk menjadi persediaan barang jadi. Yang kelima yaitu persediaan barang jadi atau finished goods. Persediaan barang jadi adalah persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Selanjutnya, tipe persediaan ada 4, yaitu yang pertama mempunyai informasi persediaan yang meliputi informasi kuantitas atau cost atau unit dan tempat barang disimpan yang dapat ditelusuri. Yang kedua, barang tersebut dibeli untuk stok atau disimpan dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Yang ketiga, histori dari barang tersebut dapat ditelusur. Yang keempat, pencatatan barang tersebut mempengaruhi akun dengan tipe persediaan. Ternyata ada 5. Jika barang tersebut dijual, maka harga pokok penjualan dari barang tersebut dapat secara otomatis dihitung sesuai dengan metode perhitungan harga pokok yang digunakan, apakah metode FIFO atau average. Selanjutnya, metode biaya persediaan. Ada 4 metode. Yang pertama, metode identifikasi spesifik atau specific identification method. Menurut Rivi dan Warren pada tahun 2012, dapat digunakan untuk menghitung biaya unit yang terjual bila unit tersebut dapat dikendali dengan pembelian tertentu. Metode ini tidak praktis kecuali tiap unit dapat dikenali secara akurat. Akan tetapi untuk banyak perusahaan, unit yang identik tidak dapat dikenali secara terpisah antara unit mana saja yang telah terjual dan unit mana saja yang masih berada dalam persediaan. Yang kedua, metode FIFO atau first in first out. Menurut Rivi dan Warren ini,
Pada tahun 2012, persediaan akhir berasal dari biaya paling akhir, yaitu barang-barang yang dibeli paling akhir. Banyak perusahaan menjual barang berdasarkan urutan yang sama dengan saat barang dibeli, terutama dilakukan untuk barang yang tidak tahan lama dan barang yang modelnya sering berubah. Dalam metode FIFO, biaya dimasukkan dalam harga pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Yang ketiga, metode LIFO atau last in first out. Menurut reviewer ini, persediaan akhir berasal dari paling awal, yaitu barang-barang yang dibeli pertama kali, biaya pembelian yang terakhir merupakan biaya unit yang terjual. Yang keempat, metode biaya rata-rata atau average atau average cost method. Menurut Rivi dan Warren pada tahun 2012, tentunya biaya persediaan per unit merupakan rata-rata biaya pembelian. Rata-rata biaya unit pada setiap jenis barang dihitung pada setiap kali terjadi transaksi pembelian. Menurut Kisnandi pada tahun 2012, dalam metode ini setiap terjadi perubahan baik kuantitas maupun harga yang disebabkan karena ada pembelian atau pengeluaran barang, selalu ditetapkan harga rata-ratanya. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan barang, yaitu pencatatan persediaan barang adalah kegiatan pencatatan yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Yaitu adapun metode buku, yang pertama metode buku persediaan. Dalam metode buku persediaan, setiap buku persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Menurut Mulyadi, sistem virtual di mana persediaan barang dagang ditentukan dengan membuka catatan yang berkelanjutan perihal kenaikan, penurunan, dan saldo persediaan barang dagang. Yang kedua, metode persediaan fisik. Dalam metode persediaan fisik, pencatatan dilakukan dari pembelian tambahan saja, sedangkan buku berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Selanjutnya, metode perhitungan persediaan. Yang pertama, metode first in first out FIFO tadi adalah metode yang mengungkap barang yang dibeli lebih dulu maka akan dijual lebih dulu, sehingga harga peroleh barang yang dibeli pertama akan dibebankan lebih dulu sebagai harga pokok penjualan. Yang kedua, metode rata-rata. Yang ketiga, metode identifikasi khusus, yaitu menurut Gunawan, setiap barang yang dibeli dan dimasukkan ke gudang penyimpanan harus diberi stempel atau tanda pengenal. Yang keempat, selanjutnya yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang dibentuk untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan umumnya bersifat sementara yang biasanya berbentuk panitia atau komite yang anggotanya dipilih dari karyawan yang tidak menyelenggarakan catatan akuntansi persediaan dan tidak melaksanakan fungsi gudang. Pengurus perhitung fisik persediaan itu terdiri dari yang pertama pemegang kartu perhitungan stok, yang kedua penghitung, yang ketiga pengecek. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan adalah sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan untuk pencatatan produk jadi adalah laporan produk selain dan bukti memorial. Selesai dan bukti memorial. Yang kedua, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk. Jadi, yang dijual adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Yang ketiga, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang keempat, dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan adalah kartu perhitungan fisik yang digunakan untuk merekam hasil perhitungan fisik persediaan, dan bukti memorial digunakan untuk membukukan adjustment rekening persediaan sebagai akibat dari hasil perhitungan fisik ke dalam jurnal umum. Yang terakhir itu catatan akuntansi. Catatan akuntansi perhitungan fisik persediaan yang digunakan dalam sistem adalah ada 3, yaitu yang pertama kartu persediaan untuk mencatat adjustment terhadap jumlah kuantitas data persediaan yang terdapat dalam kartu persediaan oleh bagian
kartu persediaan. Yang kedua, kartu gedung untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu gedung oleh pembagian kartu gedung. Yang ketiga, jurnal umum untuk jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara stok yang dicatat dalam buku persediaan dengan stok menurut perhitungan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.